Namaku Haris. Aku seekor burung hantu. Nggak bercanda. Aku seorang staf biasa di sebuah salah satu franchise fast food terkemuka di Indonesia. Sampai akhirnya aku terkena layoff di sekitar 6 bulan lalu. Cukup berat menerimanya, tapi karena itu jadi membuka pintu rezekiku yang baru, yaitu menjadi seorang penyampai pesan. Seperti burung hantu di film Harry Potter. Aku menyebutnya jasa penyampai. Mungkin bukan itu sebutan tepatnya, tapi intinya tugasku itu adalah untuk menyampaikan pesan dari seseorang yang nggak bisa atau nggak berani untuk disampaikan sendiri. Semua ini cuma berawal dari iseng saja, dan hanya kulakukan di antara lingkaran pertemanan kecilku. Tapi entah kenapa dari iseng itu ternyata cukup banyak yang membutuhkan. Dan ya, klienku seringnya adalah sepasang kekasih yang sedang di ujung perpisahan. Aku sudah melakukan ini sekitar 5 bulan, dan cukup bisa memenuhi kebutuhan kecilku. Tentu saja ya tetap disokong oleh sisa tabunganku juga. Dan ya mungkin aku akan tetap melakukan ini sampai aku mendapatkan pekerjaanku berikutnya. Tapi jujur saja aku menikmati pekerjaan ini. Mungkin sedikit aneh kedengarannya, tapi ada sesuatu yang hangat waktu bisa membantu orang-orang untuk membicarakan hal yang susah untuk mereka bicarakan sendiri. Contoh kasusnya itu seperti aku pernah mendapat klien dari seorang mahasiswa tahun awal yang ingin drop out kuliah tapi ya tidak berani untuk ngomong ke orang tuanya. Dan ada juga seorang cowok yang sudah jenuh terhadap hubungan asmaranya dan ya tidak berani untuk menyudahinya ke sang cewek. Dan ada juga salah satu hal yang paling lucu, ada anak SMP yang minta aku untuk mengambilkan rapotnya. Aku masih ingat isi chatnya sampai sekarang. Om, kira-kira kalau untuk ambil rapot, bisa nggak ya? Cukup banyak juga yang hanya butuh tempat untuk bercerita dan ya tempat untuk curhat gitu, tanpa perlu menyampaikan sesuatu ke orang yang mereka kenal. Dan ya aku tetap terima pekerjaan itu dengan sangat senang hati. Tapi aku akui masalah yang paling sering ku terima dari klienku itu adalah hubungan sepasang kekasih yang sudah di ujung tanduk. Dan tidak ada salah satu dari mereka yang berani mengakhirinya karena rata-rata dari mereka sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Tapi di kasus kali ini agak sedikit berbeda karena aku baru pertama kali menerima permintaan seperti ini. Aku diminta menyampaikan pesan oleh seorang perempuan bahwa ia sudah tidak perawan ke calon suaminya karena mereka akan segera menikah di 3 bulan lagi. Saat aku mendapatkan calon klien baru, biasanya setelah chat via sosmed kita ketemuan secara langsung untuk membicarakan hal yang ingin disampaikan ke orang yang bersangkutan. Dan kebetulan kali ini ya juga seperti itu. Kita berdua ketemuan di sebuah franchise cafe yang cukup terkenal dan ada di mana-mana, terutama di Jakarta. Kita janjian di salah satu cabang Jakarta Barat karena itu yang terdekat dari kantor perempuan itu. Dan ya, seringnya memang klienku membuat janji di jam istirahat kerja. Jam di mana juga aku bisa berpura-pura sibuk, biar kelihatan profesional. Padahal ya, cuma HRD pengangguran. Sesampainya aku di tempat janji temu, mungkin ini akan sedikit terdengar kurang profesional ya, tapi di antara semua klienku, ia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dan mengingat topik yang akan kita bicarakan, ya aku rasa ia sudah sangat berpengalaman terhadap laki-laki. Tapi aku heran, kenapa ini hal yang sulit dibicarakan olehnya sendiri. Halo, dengan Tiara. Sapaku ke salah satu perempuan yang duduk di kursi lantai 2 balkon kafe itu. Oh iya, Mas Haris ya? Silakan duduk, Mas. Balasnya dengan anggun. Ini pertama kalinya saya dapat klien untuk masalah seperti ini. Jadi boleh kita diskusin aja, Kak. Baiknya saya menyampaikannya seperti apa, dan kalau ada request khusus bisa pakai Mbak saja nggak apa-apa kok. BTW, salah satu teman saya ada yang pernah pakai jasa Mas kok. Potongnya sambil senyum tipis. Oh gitu. Wah, semoga reviewnya bagus ya. Balas gue sambil nyengir. Saya percaya Mas Haris bisa menyampaikannya ke calon suami saya dengan baik. Tapi mungkin kita bisa mulai dari kenapa saya begini ya. Oh, oke Mbak Tiara. Saya bakal dengerin dulu ceritanya sampai tuntas. Dan setelah bercakap-cakap sampai 1,5 jam lebih, aku tahu Mbak Tiara ini adalah orang yang sangat kuat. Di balik kecantikannya itu, dan ya aku sangat hina sekali sudah menghakiminya di awal bertemu meskipun hanya pemikiran sekilas. Oke Mbak Tiara, saya bakal ketemu Mas Okta di Sabtu weekend ini ya. Ucapku memutuskan pembicaraan siang itu. Iya, Mas Haris, saya bakal kasih tahu ke dia juga ya. Dan semoga penilaian dia terhadap saya gak berubah. Tenang aja Mbak, Mbak adalah salah satu perempuan hebat kok yang bisa saya kenal.
Meskipun kita baru kenal sebentar, ya saya senang bisa kenal orang seperti Mbak Tiara. Aku cukup kaget mendengar kalimat tidak percaya diri dari Mbak Tiara di akhir, tapi semoga jawabanku bisa sedikit menenangkannya. Terima kasih Mas Haris. Semoga hasil baik ya. Mengingat budaya negara Indonesia, kurasa wajar Mbak Tiara punya keresahan seperti itu. Tapi sangat sayang sekali kalau hal itu bisa menimpanya. Di malam harinya, aku mengontak Okta, atau calon suami dari Mbak Tiara, dan ya kita membuat janji temu di Sabtu weekend ini. Dan kita berdua setuju untuk bertemu dan membicarakannya di salah satu restoran di Mall Jakarta Barat, di jam makan siang. Dan seperti biasa, rasa penasaranku mulai muncul. Aku mulai stalking akun medsos Mas Okta dan juga Mbak Tiara, tentu saja. Ternyata Mas Okta ini adalah pemilik bisnis ayam geprek yang franchise-nya sedang naik daun. Sedangkan Mbak Tiara kerja sebagai manajer di perusahaan finance asing yang cukup ternama di Jakarta. Keduanya seolah pasangan yang sempurna yang bisa dibayangkan orang-orang. Dan aku pun penasaran bagaimana cerita mereka akan berakhir. Hari Sabtu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Lokasinya di salah satu mall terbesar di Jakarta Barat. Dan jujur aja, aku selalu benci mall itu. Bentuk interiornya gitu-gitu aja, dan ya entah kenapa selalu ramai. Orang Jakbar tuh emang tempat mainnya cuma di sini ya. Kayak nggak ada tempat lain gitu buat rekreasi. Gerutuku sendiri waktu melangkah ke dalam. Karena takut suasananya terlalu ramai buat ngobrol hal serius, aku pun mengubah janji temu di menit-menit terakhir. Nggak jadi di restoran, tapi di area taman outdoornya saja. Aku juga nggak terlalu peduli soal makan. Yang penting bisa ngobrol dengan tenang. Just in case siapa tahu nanti Mas Okta marah dan ya aku nggak mau jadi pusat perhatian secara mendadak. Kita janji jam 1 siang, tapi aku sudah di sana dari jam 11. Ini bukan kebiasaanku, cuma aku suka jalan-jalan dulu di jembatan penghubung dua mall itu. Jembatan yang sering dipakai oleh salah satu YouTuber gadget buat syuting review HP. Mungkin karena view-nya lumayan. Ya, meskipun panasnya sangat minta ampun pada siang itu. Pas lagi duduk santai di area sana, pesan dari Mas Okta masuk. Katanya sudah sampai. Dan setelah aku hampiri Mas Okta, ya, penampilannya sangat sederhana. Tapi entah kenapa, tetap terasa elegan. Ya, wajar sih. Bos besar gitu. Cuma entah kenapa aku sempat membayangkan dia bakal datang pakai kemeja. Kayak yang suka dia pakai di Instagram. Tapi, ya kenapa malah aku yang pasang ekspektasi? Halo, Mas Haris. Sapanya lantang. Iya, Mas Okta, saya sendiri. Jawabku. Kita pesan kopi dulu aja yuk. Nanti kita ngobrol di garden. Sesuai request Mas Haris. Oke, Mas. Salah satu keuntungan di pekerjaan yang kulakukan ini adalah aku tidak harus bayar makan dan minuman di venue tempat aku mengobrol. Sebagian besar dari klienku itu cukup baik untuk memberiku jatah makanan dan minuman juga. Ya, meskipun aku tidak meminta. Dan ya kali ini pun sama. Setelah pesan kopi dan sepotong roti, kami duduk di salah satu meja di area garden mall itu. Yang ada payung besar di atasnya. Cukup teduh, meski tetap agak bising karena suara pengunjung dari arah pintu kaca. Gimana cara masuk tak ketemu Mbak Tiara sebelumnya? Tanyaku membuka obrolan pada waktu itu. Kita satu kantor mas di 5 tahun lalu, waktu kita sama-sama staff buat perusahaan media. Jawabnya dengan ekspresi yang cukup kaget karena langsung diberi pertanyaan yang cukup personal. Kalau boleh tanya, gimana cara kalian akhirnya bersama? Maaf, sebelumnya saya sempat stalking akun kalian berdua untuk keperluan riset setelah ngobrol sama Mbak Tiara. Dan ya karena saya juga cukup penasaran kalau melihat posisi kalian berdua yang sekarang. Saya yang mulai jatuh cinta duluan, Mas Haris. Jawab Mas Okta secara lantang. Awalnya semuanya sama seperti teman kantor biasanya ya. Cuma kita punya gap yang berbeda dari segi cara kita sampai ke tempat itu. Saya memiliki struggle dalam hidup saya sebelum sampai tempat itu. Sedangkan Tiara masuk lewat jalur rekomendasi. Gimana waktu kalian pertama kali dekat dengan gap yang seperti itu? Tanyaku pada saat itu. Saya orang yang coba bisa berusaha keras dalam hal apapun. Dan dia adalah wanita sempurna dari keluarga baik-baik yang terdengar sempurna dari berbagai aspek. Tapi ternyata hidupnya tidak semudah kedengarannya atau kelihatannya. Pertama kali kenal dia, saya sama sekali nggak pernah terpikir bakal bersanding dengannya. Dia terlihat sangat jauh untuk dijangkau. Tapi semuanya berubah setelah kami mulai sering mengobrol. Dan anehnya yang bikin saya sadar ingin dia selalu ada di samping saya justru karena sebuah cerita sederhana tentang mouse komputer. Mouse komputer? Tanya aku heran. Waktu itu dia cerita,
Orang-orang sering membayangkan hidupnya sempurna hanya karena ia berasal dari keluarga menengah atas. Gambaran umum yang muncul pasti ya seperti tuan putri kecil dari sebuah kerajaan. Tapi untuk Tiara, privilege-nya memang uang, tapi bukan kemudahan hidup. Sejak kecil, kedua orang tuanya sibuk bekerja, jadi ia lebih sering sendirian di rumah, dan hanya ditemani pembantu keluarga. Suatu hari, waktu masih SMP, mouse komputernya rusak. Dan karena situasinya nggak memungkinkan dia untuk keluar rumah, dia coba memperbaikinya sendiri. Dengan bermodalkan internet dan ya video-video pada waktu itu. Dan berhasil. Dari situ saya kagum, Mas. Saya juga orang yang terbiasa mengusahakan segalanya sendiri. Tapi waktu dengar cerita itu, saya sadar sesuatu. Selama ini saya pikir orang dari keluarga menengah atas punya hidup yang mudah. Mungkin karena rasa iri. Tapi ternyata setiap orang punya ya perjuangannya masing-masing. Tiara bisa saja minta dibelikan mouse baru atau ya tunggu orang tuanya buat pulang. Tapi dia memilih untuk memperbaikinya sendiri. Dari obrolan kita soal cara Tiara menghadapi masalah, saya kagum sama dia, Mas Aris. Meskipun cuma karena hal remeh. Apa tanggapan Mbak Tiara waktu Mas cerita itu kalau boleh tahu? Tanya aku penasaran. Dia ketawa sih, Mas. Aku ikut terkekeh. Maaf, Mas Okta. Nggak apa-apa, Mas Aris. Katanya sambil ikut tertawa kecil. Yang penting dia mau terima saya karena hal itu kok. Eh, tapi ada satu hal lagi sebenarnya. Lanjutnya tiba-tiba. Soal galon air. Galon air? Kenapa emangnya? Tanya aku heran. Waktu itu sekitar 5 tahun lalu, galon di lantai kantor kita habis. Stok baru cuma ada di lantai satu. Tapi OB kantor lagi sakit pada waktu itu. Jadi ya nggak ada yang mau ngangkat ke lantai 2. Teman-teman yang lain udah mulai pada beli air dari luar. Tapi waktu saya mau ikut beli, di tangga saya ngelihat Tiara dari lantai satu sedang angkat galon itu ke lantai 2 dan mengganti dispensernya sendiri. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. Waktu saya lihat itu, entah kenapa saya merasa, oh, ini kayaknya awal mula bumbu cinta datang. Aku spontan tertawa. Maaf lagi, Mas Okta. Dia ikut tertawa. Gak apa-apa, Mas Haris. Tapi ya sejak saat itu saya tahu dia bukan tipe perempuan yang biasa dari hal-hal kecil seperti itu. Melihat dia terbiasa berusaha dan tetap tenang waktu menghadapi masalah, ya cukup bikin saya kagum. Dia menatap cangkir kopinya. Dan bukan cuma soal itu aja. Setelah ngobrol lebih jauh, saya makin kagum sama dia. Dari segi apapun. Tiara bikin saya tumbuh juga sebagai manusia. Saya bersyukur banget dia mau menerima saya. Tahu-tahu udah 4 tahun aja hubungan kami jalan. Aku mengangguk pelan. Senang mendengarnya, Mas. Ia mulai tersenyum, tapi matanya menatap serius. Saya udah boleh tahu, Mas, sebenarnya apa yang Tiara pengen sampaikan lewat Mas? Kenapa dia nggak berani ngomong langsung ke saya? Aku menarik napas panjang dan menghela napas. Mbak Tiara sudah tidak perawan, Mas Okta. Dan karena kalian akan menikah dalam waktu dekat, Mbak Tiara khawatir soal itu. Aku menatap wajahnya dengan hati-hati. Tapi menurut saya, kekhawatiran itu justru bentuk kepedulian Mbak Tiara yang sangat dalam ke Mas Okta. Eh, apa karena mantannya? Dia selalu menyembuhkan diri punya banyak mantan sih. Tanya Mas Okta sedikit kaget. Apa Mas Okta marah? Tanya aku penasaran. Saya jatuh cinta sama kepribadian dia sih, Mas. Saya rasa hal itu bukan sesuatu yang mempengaruhi dirinya saat ini. Tapi, apa saya boleh tahu lebih lanjut? Oh, kepo juga sekilas pikirku. Aku menghela nafas. Mbak Tiara itu korban. Sebelum sempat ku selesaikan kalimatku, Mas Okta spontan mengebrak meja kayu di depan kami. Kopiku tumpah, beberapa orang di sekitar langsung mulai menoleh. Beberapa detik kemudian, dia sadar dan buru-buru duduk lagi. Maaf, nggak apa-apa mas, santai aja, saya ngerti kok. Ucapku sambil mengelap tumpahan kopi pakai tisu. Boleh saya lanjut? Iya, silakan, Mas Haris. Pelakunya orang terdekat, jelas kepelan. Kejadiannya udah lama, waktu Mbak Tiara masih SMP. Awalnya dari pelecehan kecil, tapi sebentar mas, potongnya cepat. Maaf saya potong, tapi hal ini sudah selesai kan? Tiara cerita semuanya.
Iya mas, semuanya udah beres kok. Waktu itu memang berat buat dia, apalagi di usia muda. Tapi dia bisa bangkit lagi berkat teman-temannya dan dukungan orang tua. Pelakunya juga udah diurus, meski cuma secara kekeluargaan, bukan hukum. Hening beberapa detik terasa seperti menit. Mas Okta nggak apa-apa? Tanyaku memecah keheningan. Dia menghela napas panjang. Maaf Mas Haris, saya cuma perlu memproses ini sedikit. Aku mengangguk pelan. Dia menatap kosong sejenak, lalu berkata lirih. Sekarang saya ngerti kenapa Tiara pakai jasa Mas. Mungkin dia takut ya saya marah. Meskipun ya marahnya bukan ke dia. Aku tersenyum tipis. Justru itu saya rasa Mas Okta. Khawatirin Mbak Tiara soal ini aja udah nunjukin betapa sayangnya dia sama Mas Okta. Dia menatapku, lalu tersenyum lemah. Terima kasih banyak, Mas Haris. Itu jadi kalimat terakhir sebelum kami menutup obrolan dan berpisah pada sore itu. Itu obrolan yang sangat panjang dan cukup melelahkan. Tapi entah kenapa untukku terasa menyegarkan. Dalam perjalanan pulang naik busway, aku sempat mengirim pesan ke Mbak Tiara, memberitahu kalau semuanya sudah kusampaikan dengan baik. Dan malam itu juga aku masih terus kepikiran bagaimana hubungan mereka nanti. Tapi di 3 bulan kemudian, sebuah undangan pernikahan datang ke alamatku. Dengan nama Mas Okta dan Mbak Tiara di dalamnya. Aku tersenyum kecil, kurasa ini akhir yang baik.